Saudara-saudara jemaat Tuhan Gemim Bukit Moria Winangun. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah KKRT atau ibadah kolom, evangelisasi kolom, hari Kamis 1 April 2021. Baik kita semua yang masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Diundang jemaat berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah berada pada minggu sengsara yang ke-6. Selama 6 minggu berjalan ada harapan bahwa pengorbanan Yesus Kristus yang kita imani sebagai Sang Juru Selamat membawa kita pada kebahagiaan kekal. Oleh karena hari ini Dia dimuliakan. Sebab Ia telah mati bagi kita, tetapi lewat kematiannya Ia telah menghasilkan banyak buah. Sambil berdiri kita menyanyikan bersama Nun di Bukit yang Jauh. Saudara-saudara, mari dengan sikap berdoa kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah yang tercipta oleh karena kerinduan kita kepada Yesus Kristus Sang Penebus dosa, ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan.
Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Oh, berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. Di relung hatiku yang hancur, ku buat mezbah korban syukurku. Ku serahkan persembahanku, berkenanlah Kau ya Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita membawa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, disilakan jemaat duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau yang Maha Kasih dan Penyayang, yang selalu menjaga memelihara kehidupan kami. Tetapi kami manusia yang dalam segala keberadaan kehidupan kami, baik dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, ataupun juga di tengah tugas pekerjaan, tanggung jawab, bahkan dalam pelayanan kami sadar ada hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami banyak kali hanya menuruti keinginan kata hati kami, keegoisan kami, keangkuhan kami, dan akibat dari sikap, tindakan, dan perilaku kami itu, maka kami menyakiti dan mengecewakan baik sesama kami, tetapi terlebih terhadap Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat ini dalam persekutuan ibadah evangelisasi Kolom, bahkan di malam perenungan diri ketika besok, Tuhan berkenan kami hendak merayakan kembali pengorbanan-Mu menyelamatkan kami di hari Jumat Agung besok. Dengan penuh kesadaran iman, kami memohon, ampuni, kasihani kami Bapa, dan biarlah kami benar-benar akan diubahkan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar untuk datang kepadamu dalam pengakuan, tetapi lebih daripada itu adalah kami mau menata hidup kami, melakukan apa kehendak-Mu untuk kami menjalani kehidupan ini. Ini kami yang datang kepadamu dalam kerendahan hati dalam pengakuan ini. Ampuni, kasihani kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dosa dan memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, Yohanes 12 ayat 46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Itulah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosa kepada Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini.
umat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, dengan kepala kami yang tertunduk, tetapi hati iman yang selalu terangkat memuji mengagungkan kemahakuasaan kasih-Mu. Inilah kami umat-Mu yang selalu merindukan bimbingan, arahan dan tuntunan-Mu Tuhan. Supaya benar-benar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu akan mengajar, Firman-Mu akan mendidik, Firman-Mu akan menasihati, menegur kami semua. Tetapi firman juga yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan-pengharapan hidup bagi kami. Karena itu kami sangat memerlukannya. Dan kalau saat ini kami hendak membaca, mendengar untuk merenungkannya, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan membaharui kami semua. Baik hamba-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti persekutuan ibadah ini. Tolonglah kami semua Bapa. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, bagian bacaan kita sepanjang minggu ini dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Ia baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian bagian bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan mau melakukan dalam kehidupannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sebagai manusia, siapapun itu pasti pernah menangis. Menangis karena mengalami sesuatu yang tidak baik. Apakah ketika mengalami duka kehilangan orang yang kita kasihi?
atau kehilangan pekerjaan, atau kehilangan tempat tinggal, atau juga kegagalan di sekolah dan pada waktu sakit, atau hal yang membawa pergumulan. Namun, ada juga yang menangis ketika mengalami kebahagiaan. Apakah mendapat berkat lewat pekerjaan, atau selesai studi, atau melihat kebahagiaan anak-anak, orang tua, dan lain-lain. Dan itu yang disebut dengan menangis terharu. Saudara-saudara, dan perenungan kita sepanjang minggu ini atau pada lewat bacaan kita pada saat ini, Yesus sendiri yang berucap, tangisilah dirimu. Yesus mau menyadarkan mereka yang mengikutinya bahwa bukan Yesus yang harus mereka tangisi, karena akan dibawa ke bukit Golgota untuk disalibkan, melainkan tangisilah diri sendiri karena tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari penderitaan sebagai kayu kering. Karena sedangkan Yesus yang adalah kayu kehidupan, kayu yang hidup, harus mengalami penderitaan. Nah, apalagi mereka yang disebut dengan kayu kering. Nah, lewat ini Yesus mau mengingatkan betapa pentingnya menangisi diri sendiri sebagai bentuk koreksi atas diri kita yang selama ini mungkin merasa diri paling berharga, merasa diri paling penting, merasa diri paling hebat, paling kaya, atau paling sebagainya. Ini adalah yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur para perempuan atau putri-putri Yerusalem yang menangis itu. Tetapi ini juga menjadi teguran bagi saya dan saudara, menjadi teguran dan peringatan untuk kita semua. Tuhan Yesus ingin supaya kita sadar apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kesadaran ini sebagai suatu peringatan pada kita semua. Sekali lagi, kepada saya dan kepada saudara-saudara, bahwa kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus dan jangan terlepas dari kasih dan anugerahnya. Menangis bukan berarti kita sudah tidak berdaya atau juga karena cengeng atau tidak kuat menghadapi hidup ini. Melainkan menangis karena kita tidak mampu melakukan sesuatu kalau tanpa Tuhan. Kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu tanpa topangan atau pertolongan dari Tuhan. Tanpa keselamatan dari Dia, kita bukan apa-apanya. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah dalam menjalani hidup. Harus terus berusaha. Harus terus berjuang walau banyak penderitaan, karena penderitaan apapun semua itu sudah ditanggung oleh Dia yang adalah Tuhan Yesus yang menebus kita, yang adalah Tuhan Yesus yang telah menderita, disalibkan untuk menebus kita manusia yang berdosa. Jangan pernah menyerah. Percaya bahwa Dia yang mengasihi kita akan menyertai kita, asal kita juga apa? Harus selalu berpaut atau selalu dekat dengan Dia. Karena Dialah jalan keselamatan umat manusia. Dialah satu-satunya yang tetap harus kita puji, kita sembah, kita agungkan. Yaitu Yesus Kristus yang telah mati menebus manusia. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai wujud sukacita iman kita. Dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama musim penuaian selaku orang pengetam yang rajin kami himpunkan.
rajin kami himpunkan gandum dan bawa masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus. Dan Yesus pun kupujikan, yang Tuhannya penuaian, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah seperti gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu menetap, maju dengan nama Tuhanmu. Mari kita akan menghadap Tuhan dalam doa syukur dan permohonan kita. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami agungkan dan kami muliakan, terpujilah Engkau untuk segala kasih dan karunia-Mu yang terus Engkau nyatakan, yang kami terima dalam kehidupan ini. Kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, dalam kuat sehat yang diberkati, dalam kebahagiaan dan sukacita, bahkan terlebih dalam perenungan diri tentang arti penderitaan yang telah Engkau nyatakan. Karena cinta kasih-Mu kepada kami, kami telah berada di minggu sengsara yang ke-6. Bahkan terlebih besok hari, kami akan masuk di hari Jumat Agung. Bagaimana kami mau mengingat kembali penderitaan-Mu ya Yesus Kristus demi untuk menyelamatkan kami manusia. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Engkau yang sungguh luar biasa, yang terus menjaga, melindungi dan memberkati kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang harus kami jalani dalam kehidupan ini, tantangan apapun, penderitaan apapun, biarlah bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan selalu diberikan kemampuan dan kekuatan menjalani semuanya dengan percaya dan yakin bahwa ada Tuhan yang sungguh luar biasa, yang jauh melebihi dari berbagai masalah dan penderitaan kehidupan kami. Berkatilah terus, baik secara pribadi, dengan berbagai tantangan dan pergumulan kami, atau juga dalam hidup keluarga rumah tangga, baik dalam hubungan suami dan istri, orang tua dan anak kakak beradik, bahkan dalam tanggung jawab pekerjaan kami, dan terlebih juga dalam pelayanan kami. Tuhan yang lebih tahu untuk semuanya. Karena itu biarlah segala apapun yang kami lakukan benar-benar untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bimbing, arahkan dan tuntun kami, baik dalam persekutuan di kolom 1 sampai kolom 17. Pelayan khusus Siamas, Penatua, para Penatua Bipra, para pendeta, dengan segala karya selama Tuhan, untuk menjadi kawan sekerja-Mu. Biarlah benar-benar kami melakukan tanggung jawab pelayanan, karena Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini untuk kami lakukan. Sehingga lewat pelayanan kami, jemaat-Mu terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman, dalam kedewasaan iman yang teguh. Dan jemaat-Mu terus dipersekutukan dalam persekutuan yang hidup, yang kudus, yang mampu bersaksi, yang mampu melayani dengan segala apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, akan kami berdoa bagi jemaat-Mu ini, dengan berbagai program kerja dan pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan selalu campur tangan, biarlah Tuhan selalu ada dalam kehidupan ini. Bahkan juga dengan para panitia pembangunan gedung serbaguna, panitia pemilihan pelayan khusus, panitia hari-hari besar gerejawi. Tuhan selalu berkati mereka dengan apapun tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Bahkan juga semua komisi-komisi kerja, tim doa,
biarlah selalu dalam berkat dan anugerah Tuhan. Termasuk di dalamnya juga para kostor, pegawai gereja, penanggung jawab peralatan gereja. Bahkan tim multimedia yang selalu memberi diri dalam pelayanan sejak pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati kami semua dalam tanggung jawab dan pelayanan yang boleh kami berikan teristimewa pada malam hari ini. Pemain keyboard, kantoria, multimedia. Tuhan yang juga memberikan kesempatan melayani Engkau dalam ibadah KKRT ini. Diberkatilah kerja dan pelayanan ini. Bahkan Tuhan selalu memberkati juga jemaat-Mu dengan berbagai tantangan dan pergumulan, baik mereka yang saat ini sementara sakit, dalam perawatan keluarga di rumah atau di rumah sakit. Tuhan tolong mereka. Tuhan pulihkan segala keadaan. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan menghadapi hidup dengan tetap berpaut kepadamu. Bahkan juga kami sebagai bangsa negara Republik Indonesia yang masih terus bergumul dengan adanya pandemi COVID-19. Di masa-masa pemulihan ini dan di saat-saat pemerintah sementara melaksanakan atau giat melaksanakan vaksinasi, biar Tuhan berkati supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami yang yakin dan percaya, biarlah itu jadi bagian hidup untuk menjadi kesaksian kami. Tetapi kami juga bermohon sebagai gereja Tuhan, dikala kami juga hendak mempersiapkan diri untuk ibadah besok di Jumat Agung, bahkan di Paskah, bahkan di hari-hari hidup dalam persekutuan jemaat-Mu. Tolonglah kami, jaga kami, lindungi kami, jauhkan kami dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Seperti peristiwa yang terjadi di ujung pandang di Makassar. Biar Tuhan jauhkan dari hal itu dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Jaga lindungi gereja-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar terus ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan semata. Kami rindu ketentraman, kami rindu keamanan, kami merindukan pujian dan sembah kami benar-benar berbau harum di hadapan-Mu. Dan terima kasih kesempatan yang indah bagi kami di persekutuan ini boleh memberi persembahan. Kuduskan itu untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Dan biar tetap dibuka tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami semua. Karena Engkaulah sumber berkat kami. Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, diundang jemaat berdiri. Sebagai nyanyian penutup dalam ibadah KKRT ini, kita menyanyi bersama, Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku.
kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam.